Ya, betul sekali Mhm. seperti yang saya katakan tadi begitu ya, di Iya, mana hari ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hari kemarin perjalanan IHSG betul sepanjang sekali. hari, yang mana memang IHSG masih mampu untuk bertengger di zona-zona penguatannya. Sebetulnya mengamati sentimennya, ada apa saja sih Safira untuk mengamati sentimen di hari ini? Ya kalau misalkan kita melihat begitu ya IHSG yang kembali ditutup sumringah begitu ya, kalau kita lihat indeks utama Wall Street begitu ya, yang kompak ditutup di zona hijau begitu dan kita lihat ini juga, pasca dari risalah The Fed yang memang mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dalam beberapa bulan dan memang ini juga akan dilakukan, diisyaratkan untuk dilakukan secara mendatang begitu karena memang inflasi juga sudah mereda gitu dan kita lihat The Fed juga menegaskan untuk sepakat akan menaikkan, suku bunga yang lebih kecil untuk awal bulan depan dan ini terjadi setelah mereka mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perekonomian. Meskipun Bram ini mengisyaratkan juga bahwa pergerakan yang lebih kecil juga akan terjadi gitu. Jadi para pejabat juga mengatakan mereka masih melihat sedikit ada tanda-tanda inflasi mereda. Jadi memang semuanya masih tetap harus mempertimbangkan, resiko ekonomi ya dan kalau kita lihat juga seberapa tinggi suku bunga The Fed di tahun depan, ada juga yang memperkirakan memang di atas 5%, bisa juga di bawah 5%. Ya, betul sekali. Sebetulnya ini posisi yang dilematis begitu ya bagi Amerika Serikat di mana juga untuk melawan dari inflasi ataupun kenaikan inflasi yang cukup Mhm, tinggi yang ditargetkan memang harus tertembus di level 2% begitu ini juga menjadikan suku bunga ini menjadi peluru bagi Amerika Serikat. Tapi mhm. juga tentunya ada dampak yang sebetulnya tidak bisa dihindari juga yang mana juga akan merenggut pertumbuhan ekonomi mereka yang juga kalau kita perhatikan dari sejumlah statement yang dinyatakan oleh berbagai lembaga dan juga para ekonom, Amerika akan terkena double dip recession ataupun masih ada kemungkinan masuk ke dalam jurang resesi di tahun depan atau di tahun 2023 ini yang kita harus amati. Berbicara terkait pertumbuhan ekonomi, Mhm, sebetulnya kalau dari fundamental ekonomi kita banyak yang mengatakan juga aman begitu ya, Safira. Tapi mhm. sebetulnya ada juga lembaga yang mengatakan bahwa memang mereka akan merevisi ke bawah Betul terhadap sekali. target dari pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan. Seperti apa, Safira? Ya kalau kita lihat memang seperti Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD Bram, memang melaporkan, kembali begitu akan memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan menjadi 4,7% year on year dari sebelumnya memang 4,8 year on year dan memang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 ini oleh OECD yang mencapai 4,7% itu juga lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023 yang mencapai 5,3% year on Ya. year dan kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan OECD tersebut juga diperkirakan karena memang adanya permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi di sektor swasta yang tertahan di tengah inflasi yang masih akan tinggi. Oke, selain itu juga ada apa aja sih Safira karena Mhm. memang tahun depan itu kan dikatakan begitu ya presiden kita di mana tahun depan seperti banyak awan gelap. Nah, ini di sini juga memperlihatkan juga banyak sekali sentimen yang mana juga akan merenggut ataupun membuat tekanan pada pertumbuhan ekonomi kita. Sebenarnya ada apa saja selain itu? Iya betul sekali Bro, memang kalau kita lihat selain memang bayangan inflasi perekonomian domestik tahun depan juga masih dibayangi juga soal soalan dari, energi, terkait Ya. energi, pupuk, dan pangan dan serta munculnya dinamika politik menjelang pemilihan, presiden begitu ya pada 2024 juga akan mulai terasa pada tahun depan. Namun demikian, investasi berupa belanja modal atau kalau kata menurut OECD sendiri ini masih akan meningkat secara signifikan Bram. Begitu juga dengan permintaan komoditas ekspor yang diproyeksi juga tetap akan tinggi. Nah, memang kalau misalkan kita lihat dengan adanya keuntungan harga komoditas dan arus masuk modal yang masih kuat, ini tentu akan membantu Indonesia untuk melawan ketidakpastian global yang kuat. Dan dikatakan juga oleh OECD, Bram, ini Indonesia juga masih akan menarik di mata investor karena memang langkah pemerintah dalam menstabilkan makroekonomi dan peningkatan reformasi struktural. Ya, ini perlu menjadi apa ya, sebuah alert ataupun peringatan bagi Indonesia Iya. juga untuk menghadapi bagaimana tekanan yang akan ada di tahun 2023 nanti. Mhm. Tapi Anda mengamati juga secara pasar finansial begitu ya, yang mana juga capital inflow pun sudah mulai terjadi, walaupun kalau kita perhatikan capital outflow-nya jauh lebih besar pada Ya. beberapa pekan terakhir begitu. Tapi Anda yang mengamati juga sebetulnya di tahun depan akan seperti apa sih pasar finansial kita, Sawira? Iya, kalau misalnya kita melihat gitu pergerakan di IHSG juga diselimuti lebih dominan sebenarnya dari sentimen eksternal. Kalau misalnya Hmm. kita lihat sentimen dari dalam negeri juga masih soal angin segar yang memang datang bertubi-tubi di bulan November termasuk dari pasar financial. Ini hampir 8 bulan lamanya memang pasar financial Indonesia ini menderita Bram lantaran memang investor asing ini menarik dananya dari pasar obligasi ratusan triliun rupiah.
Dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, ini sepanjang bulan ini memang hingga 21 November investor asing melakukan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder hingga porsi kepemilikan asing pun juga meningkat menjadi 700-an triliun rupiah. Dan kalau kita lihat capital inflow yang terjadi juga merupakan kabar bagus bagi Indonesia. Jika terus berlanjut ini bisa menjadi modal bagi rupiah untuk menguat. Dan rupiah sepanjang tahun ini sebenarnya terpuruk akibat capital outflow di pasar obligasi. Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini juga dibuka menguat di perdagangan seiring dengan memang pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat tadi pagi begitu ya, nilai tukar rupiah juga dibuka menguat di posisi 15.600-an sekian. Tadi juga kita lihat belum lama ini juga menguat begitu ya Bram. Sementara itu juga indeks dolar Amerika Serikat juga terpantau melemah kira-kira 0,24% atau turun 0,25 poin ke level 105,77. Oke, baik, ini kita bisa lihat bersama di mana rupiah mengalami penguatan begitu ya 0,14% terhadap dolar Amerika Serikat saat ini di 15.600-an. Walaupun kalau sempat kita mengamati trennya di hari kemarin ataupun di beberapa pekan kemarin hampir saja rupiah juga mencapai 15.800, tapi sebetulnya banyak yang mengatakan ini pemerintah juga melakukan intervensi begitu. Makanya rupiah juga tidak melemah terlalu dalam. Dan Anda mengamati juga secara sentimennya sebetulnya ada apa hari ini rupiah menguat, Safira? Ya kalau misalkan kita lihat gitu ya, tadi sempat juga saya mention begitu, kita lihat pergerakan IHSG ini juga sebenarnya ditopang oleh sektor-sektor perbankan begitu. Kalau misalkan kita lihat sektor perbankan juga di Indonesia bisa dibilang selalu menjadi incaran investor dunia begitu, karena memang memiliki daya tarik tersendiri. Dan kalau kita lihat secara turnover, kita bisa lihat BBRI ini turnovernya tinggi sekali Bram. Ini 791,6 billion begitu ya. Yang kedua ini BBCA, lalu ada BMRI. Ini kalau kita lihat semuanya ditutup di zona hijau begitu. Dan kalau kita lihat di sini juga yang jadi pemberat ada, kita lihat Bumi ini pergerakannya juga cukup volatil begitu ya. Kemarin ditutup menguat di nyaris 3%, kali ini juga ditutup lebih dari 3%, lebih tipis lagi 3%. Dan ya begitu Bram, kalau kita lihat pergerakan IHSG yang ikut menopang begitu ya pergerakan IHSG hari ini. Oke, baik. Walaupun memang secara sektoral begitu ataupun secara sektor perbankan big caps begitu ya, di mana memang di era suku bunga tinggi ini banyak yang mengatakan masih bagus untuk prospeknya dan masih prospektif. Kita nantikan saja akan bagaimana hingga akhir tahun nanti, apakah memang biasanya perbankan big caps ini menjadi sektor yang seringkali diterpa oleh window dressing dan juga penguatan yang cukup baik. Terima kasih Safira, lengkap sekali market fokus dari Anda dan terima kasih berbagi insight-nya di sore hari ini. Thank you Bram.